Sebagai anak tengah, aku jarang terlihat. Aku dimarahin habis-habisan hanya karena telat ngabarin pesan dari ibu buat kakak. Aku nggak bisa marah, justru yang ada aku yang dimarahin. Selamat datang di Psikologi untuk Kamu pada segmen Psikoaksara, tempat ceritamu didengar dunia. Pada video kali ini, aku mau membacain cerita yang dikirimkan oleh Kak Rain dari Kalimantan Selatan tentang menjadi anak tengah. Hai Kak, pertama aku pengen bilang makasih dulu, udah bukain peluang untuk bercerita. Ini masalah tentang keluarga aku. Dalam sebuah tempat yang disebut rumah, kenyataannya justru perlahan hancurin mental dan mimpi aku. Sebagai anak tengah, aku jarang terlihat. Dalam artian, si sulung dan si bungsu selalu jadi topik utama, dan aku selalu tersembunyi dari keluarga. Nggak ada yang respect sama keberadaanku. Nggak ada yang mau cerita sama aku. Bahkan, aku tahu tentang keluargaku kadang dari orang lain. Mereka, orang-orang di keluargaku ini sepertinya nggak ada niat untuk cerita sedikit pun sama aku. Pernah Kak, aku dimarahin habis-habisan hanya karena telat ngabarin pesan dari ibu buat kakak. Aku sih memang yang salah. Tapi seolah nggak ada yang salah saat nggak ada yang satu pun yang ngasih tahu kabar. Aku nggak bisa marah, justru yang ada aku yang dimarahin. Satu-satunya pelampiasan aku ya cuma nangis sendiri di kamar. Ibu bilang aku bodoh. Ibu bilang aku nggak punya akal. Nggak ada yang tahu gimana sakitnya aku. Yang notabene-nya, aku seorang INTP. Dikatain kayak gitu. Aku nggak pernah sekalipun absen dari 5 peringkat di kelas. Malahan, sering jadi suara 1 seangkatan. Tapi itu nggak menarik minat keluargaku untuk bangga atau sedikit saja ngasih apresiasi. Bukan aku ambis karena pamrih, tapi tolonglah. Aku kerja keras, belajar, untuk dapetin sedikit saja perhatian dari keluarga. Sekarang, kakakku sudah bekerja, berpenghasilan sendiri. Sementara aku masih sekolah. Ibu dan kakak bilang aku beban. Padahal yang maksa aku buat masuk pondok, ya mereka. Padahal dulu aku hampir berhasil dapetin beasiswa di SMK yang aku mau. Jujur, aku sebenarnya pengen jadi penulis novel, tapi nggak didukung. Mereka bilang itu nggak berguna, buang-buang waktu. Padahal, aku nulis sering hanya untuk tetap waras. Suatu ketika, setiap ibu berteriak, tanganku langsung gemeteran. Satu badan langsung meringkuk tanpa sebab. Aku ngerasain takut, kecewa, sedih, lalu nangis. Setiap ingat masalah ini, aku rasanya langsung pengen lari tanpa sadar. Bahkan, pas lagi di kelas, ketika aku gelisah, pengen pergi, sampai semua murid keheranan. Aku pengen pergi ke psikolog, tapi lagi-lagi masalah finansial belum mendukung. Cerita ke teman, dia juga punya masalahnya sendiri. Walaupun dia nggak bilang gitu, tapi dia tinggal sama neneknya,
Dan dia nggak pernah sekalipun cerita tentang orang tuanya, apakah masih hidup, tapi jauh atau udah pergi. Makanya aku rasa nggak enak kalau cerita ke dia. Aku terus-menerus memendam ini sendiri. Nangis dan ketakutan nggak jelas tanpa tahu penyebabnya. Kadang malah bicara sama diri sendiri. Anehnya, itu malah bikin aku tenang dan dapetin kendali atas diriku lagi. Sekian dulu ya. Terima kasih udah bersedia mendengarkan. Hai Kak Rain. Yang pertama, aku mau bilang bahwa walaupun kamu anak tengah, kamu tetap berharga kok. Kalaupun kamu belum bisa mendapatkan perhatian penuh dari keluarga, kamu masih bisa mendapatkan perhatian dari dirimu sendiri. Salah satunya dengan cara kamu sering ajak ngobrol sama dirimu. Dan itu terbukti bisa membuat kamu merasa tenang. Ya, walaupun mungkin orang-orang menganggap itu aneh. Tapi menurutku, sebagai orang yang udah belajar psikologi, itu justru bagus kok ketika kamu udah menemukan cara yang tepat untuk buat dirimu tenang. Hanya saja mungkin aja ini nggak bisa terus-menerus kayak gitu. Tapi seenggaknya kamu sudah menemukan salah satu cara untuk bisa membuat diri kamu merasa lebih tenang. Terus kemudian, jadi anak tengah yang terabaikan, yang kurang dapat perhatian dari keluarga, memang rasanya menyakitkan ya. Aku tahu, walaupun mungkin aku bukan anak tengah, tapi aku sering sekali menemui orang-orang dengan kondisi seperti ini. Dan banyak yang mengatakan dari mereka, menjadi anak tengah itu sering terabaikan. Lukanya anak tengah demikian. Tidak semua, tapi banyak yang mengatakan demikian. Kamu nggak sendiri, Kak. Kamu mungkin saat ini merasa belum dapat perhatian yang cukup dari keluarga. Bukan salah kamu. Itu semua bukan salah kamu. Barangkali memang dari keluarga saat ini belum bisa membuat kamu mendapatkan perhatian yang cukup. Tapi bukan berarti itu kamu nggak berharga. Kamu tetap berharga. Dan kamu tetap bisa untuk meningkatkan kebermaknaan diri kamu, keberhargaan diri kamu, dengan kamu tetap mengimprove diri kamu. Kemudian, coba pelan-pelan temukan cara dari menulis tadi. Ada banyak sih di psikologi untuk kamu juga ada cara-cara yang bisa digunakan untuk terapi menulis kayak gitu. Dan ketika kamu suka menulis, itu udah bagus juga. Menulis bukan kegiatan yang sia-sia kok. Setiap kita pasti ingin untuk dicintai, untuk diperhatikan. Dan apalagi dari orang-orang terdekat. Orang-orang yang terdefinisi sebagai rumah. Tapi ketika mungkin rumah itu belum bisa mencukupi apa yang kita butuhkan, seenggaknya kita masih punya rumah, yaitu diri kita sendiri. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you next.